Assalamualaikum, halo sahabat bangunan. Nah, di sini aku bareng teman-teman dari School DPP 2 dari kelompok Sipil Jaya. Di sini ada saya Ilham, saya Ahmad, saya Teva. Kita di sini akan menyampaikan materi tentang dampak sosial informatika. Materi yang pertama akan dibacakan oleh aku tentang sejarah perkembangan TIK. Di materi yang pertama adalah terkait dengan sejarah komputer elektronik. Komputer generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Komputer generasi kedua dimulai ketika translator menggunakan tabung vakum. Komputer generasi ketiga dimulai ketika teknologi translator meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Pada generasi keempat, komputer generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Nah, itu dia materi yang pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Materi kedua akan aku sampaikan yaitu tentang teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Nah, materi yang kedua akan saya sampaikan yaitu tentang teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Teknologi informasi mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dalam komunikasi di negara tersebut. Namun perkembangan teknologi informasi juga memiliki sisi negatif di mana banyak penyalahgunaan teknologi dalam bidang melakukan tindak kriminal. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi antara lain yaitu yang pertama ada e-banking. Saluran dari e-banking yang telah diterapkan di Bank Indonesia sebagai berikut adalah yang pertama ATM, 2 phone banking, 3 internet banking, 4 SMS atau M-banking. Yang kedua adalah e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya. Nah, yang berikutnya adalah dampak negatif teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kasus penipuan dalam perdagangan online. Kedua, pembobolan rekening suatu lembaga. Ketiga, kekerasan dan gor. Berikutnya adalah dampak positif teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dua, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Tiga, harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Berikutnya adalah contoh penerapan TIK dalam bidang ekonomi. Yang pertama, mesin vendor makanan berbasis touchscreen. Dua, tenaga penghasil diesel otomatis. Tiga, pemantauan menggunakan webcam. Nah, itulah materi yang kedua. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ahmad. Dan materi ketiga akan aku sampaikan yaitu perkembangan hukum di Indonesia berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, materi yang ketiga adalah hukum di Indonesia berkenaan dengan TIK. Yang pertama adalah perkembangan hukum di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia memiliki tekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan pribadi bangsa sendiri. Secara umum, hukum di Indonesia bersifat hukum tertulis. Hukum di Indonesia berawal dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan UUDS 1950, kemudian diganti lagi dengan UUD 1945 hingga UUD 1945 amandemen keempat. Undang-undang ini
dapat mendasari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Hukum-hukum yang ada di Indonesia berkenaan dengan TIK, karena di dalam TIK pasti terdapat beberapa masalah yang dapat dialami, antara lain yaitu pencurian data dan lain sebagainya. Masalah yang berkenaan dalam TIK antara lain yaitu yang pertama ketergantungan pada komputer, yang kedua adalah violence and gore adalah kekejaman dan kekerasan yang ada dalam media komputer, yang ketiga adalah pornografi, yang keempat terjadinya antisosial. Sikap antisosial sendiri dialami karena ketergantungan pada komputer. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian, cangkupan, dan bagaimana cybercrime dari sudut hukum pidana positif Indonesia. Apa yang dinamakan cybercrime tidaklah berarti perbuatan yang bersangkutan harus telah diancamkan pidana dalam suatu undang-undang. Cybercrime merupakan suatu perilaku yang salah oleh para pengguna internet, dipandang sebagai perilaku yang antisosial, sedangkan dapat atau tidaknya dituntut dan dihukum menurut hukum pidana merupakan soal lain, bahwa perilaku itu sasaran dan atau akibatnya adalah pada kelancaran dan kesehatan jalannya cyberspace. Oke, materi yang ketiga itu saja. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Eva. Kemudian materi yang bakal aku sampaikan yaitu sistem rekrutmen, kemudian dunia informatika dan sistem informasi. Nah, materi keempat ialah mengenai sistem rekrutmen, dunia informatika dan sistem informasi. Kita mulai dari sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen merupakan sistem yang penting dalam tahap SDLC atau System Development Life Cycle. Terdapat dua jenis kebutuhan dalam memudahkan menganalisis sebuah sistem. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, contohnya seperti sistem yang mampu menginput pendataan buku, pendataan anggota, kemudian transaksi pinjaman dan transaksi pengembalian. Kemudian ada kebutuhan non fungsional, contohnya seperti untuk operasional, keamanan, contohnya seperti aplikasi dengan password dan juga informasi. Kita lanjutkan dunia informatika. Dengan adanya informatika, kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan mudah. Contohnya seperti mencari informasi, belanja, hingga transportasi. Sehingga banyak instansi pemerintah maupun swasta yang sangat membutuhkan para ahli-ahli informatika. Kita lanjut ke sistem informasi. Sistem informasi itu sendiri ialah suatu sistem yang menggabungkan antara aktivitas manusia dengan penggunaan teknologi yang dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang berisi mengenai informasi yang relevan dan tepat waktu. Fungsi dari sistem informatika itu sendiri ialah untuk meningkatkan produktivitas kerja, menganalisis dan meminimalisir kerugian, dan untuk mencapai tujuan perusahaan secara cepat. Kemudian ada komponen dari sistem informatika itu sendiri. Komponennya ialah komputer, kemudian manusia, fakta, instruksi, dan beberapa prosedur. Prosedur yang dimaksud ialah sistem informasi manajemen, kemudian sistem pendukung informasi, sistem informasi eksekutif, dan sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi itu sendiri dapat diterapkan pada e-commerce, learning, knowledge work system, file management system, dan lain sebagainya. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Kita kembali ke video podcast sebelumnya. Nah, itulah materi yang sudah kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.